Lalu ini ada ranking, yang banyak digunakan dari proses data mining gitu. Yang paling banyak digunakan itu adalah CrisDM, lalu ada My Own, SEMA, KDD Process, My Organizations, dan lain sebagainya. Nah, untuk, metode dari data mining itu yang pertama ada dari klasifikasi. Metode data mining yang paling sering digunakan ini tuh adalah metode yang paling sering digunakan gitu. Klasifikasi juga merupakan bagian dari keluarga machine learning, dan ini juga menggunakan supervised learning. Jadi, dari datanya itu sudah diketahui labelnya yang mana gitu untuk supervised learning itu. Lalu belajar dari data masa lalu dan, mengklasifikasikan data yang baru. Lalu variabel keluaran bersifat kategorikal, yaitu nominal atau ordinal. Metode penilaian ini dari klasifikasi ini bisa untuk predictive akurasi, hit rate, atau speed, model building versus predicting atau usage speed, robustness, scalability, interpretability, transparansi, atau explainability. Nah, akurasi dari model klasifikasi ini, dalam masalah klasifikasi ini sumber utama estimasi akurasi adalah matriks konfusi. Nah, matriks konfusi itu yang ini. Nah, mungkin kita tahunya adalah hasilnya ketika menggunakan, aplikasi gitu. Nah, untuk dari matriks konfusi ini mungkin kita bisa lebih jelasnya itu dari gambar yang, sudah kita running ya. Jadi untuk true positif itu yang 80, untuk yang false negatif itu ada di 7, false positif itu ada di 19, dan, untuk yang true negatif itu 14 gitu, di, tabel ini. Lalu untuk perhitungannya itu, kita bisa melihat, bahwa akurasinya itu 78,33%. Namun untuk penghitungannya itu adalah dari true positif ditambahkan true negatif, dibagi seluruh, jumlah dari, data yang ada gitu. True positifnya berapa, true negatifnya berapa, false positifnya berapa, false negatifnya berapa gitu. Lalu untuk, mencari true positive rate, true negative rate, precision, dan recall-nya juga, perhitungannya seperti ini gitu. Lalu, untuk metode estimasi dalam klasifikasi ini ada berbagai macam. Yang pertama itu ada dari single atau simple split, di mana simple split or holdout or test sample estimation ini, membagi data menjadi 2 kumpulan data yang paling eksklusif. Misalkan, di sini ada gambar, datanya itu dibagi menjadi 2, yaitu training data dan testing data gitu. Lalu untuk neural networks itu data di-split menjadi 3 sub. Ada training, validation, dan testing gitu. Sehingga akhirnya, menghasilkan prediction akurasi ya gitu. Lalu juga ada metode estimasi untuk klasifikasi yaitu K-fold cross validation, di mana data ini dibagi menjadi kahimpunan bagian bersama dan sejumlah percobaan, pelatihan, atau pengujian dilakukan. Jadi, data yang ada itu dibagi menjadi misalnya menjadi 10%. Jadi ada, 10 bagian data gitu dari data yang sudah ada. Nah, 10 bagian data itu akhirnya di-running, 10 kali untuk mencapai, estimasi yang terbaik gitu. Lalu untuk, metode untuk klasifikasi lainnya itu ada leave one out. Mirip, juga dengan K-fold di mana K-nya itu sudah, ditentukan, yaitu K-nya itu sejumlah dengan jumlah sampel. Lalu ada bootstrapping, sampel acak dengan penggantian. Lalu ada jackknifing, ini juga mirip dengan
one out, namun jackknifing ini menghapus satu observasi pada setiap iterasi. Lalu yang terakhir, area under the ROC curve atau yang biasa disingkat menjadi AUC. Nah, ROC ini adalah singkatan dari Receiver Operating Characteristic, atau bahasa Indonesianya itu karakteristik pengoperasian penerima. Istilah yang dipinjam dari pemrosesan citra radar. Nah, ini dia adalah kurva dari ROC. Nah, ini tuh ada area di bawah kurva ROC. Nah, kurva ROC ini tuh bekerja dengan klasifikasi biner. Oleh karena itu, setiap nilainya itu hanya 1 dan 0. Lalu untuk teknik klasifikasi itu banyak macamnya. Ada decision tree analysis, statistical analysis, neural networks, support vector machine, case-based reasoning, Bayesian classifier, genetic algorithms, dan rough sets. Nah, ini salah satu contoh dari teknik klasifikasi, yaitu dari decision tree. Nah, decision tree ini menggunakan metode bagi dan taklukan, membagi satu set pelatihan secara rekursif hingga setiap divisi terdiri dari contoh dari satu kelas. Nah, ini juga ada langkah-langkahnya. Mungkin agak cukup sulit dipahami, namun di sini juga ada gambar untuk membantu kita memahaminya gitu. Jadi yang pertama itu buat node root dan tetapkan semua data pelatihan ke dalamnya. Jadi node itu kepalanya, untuk root itu akarnya gitu. Akarnya itu apa, kepalanya itu apa gitu. Pilih atribut pemisah terbaik. Jadi pemisahnya itu misalkan dari Outlook apa aja nih, ada Overcast dan Sunny. Nah, kalau misalkan Overcast artinya yes. Nah, tambahkan cabang ke simpul akar untuk setiap nilai pemisahan. Pisahkan data untuk menjadi subkumpulan yang saling eksklusif di sepanjang garis pemisah tertentu. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk setiap simpul daun hingga kriteria penghentian tercapai. Jadi, terus-menerus dilakukan setelah Outlook, misalkan dihasilkan Sunny. Jika dihasilkan Sunny, maka humidity-nya yang dinilai lagi gitu. Jika lebih dari 77.500, maka hasilnya 0, seperti itu. Nah, lalu juga selain klasifikasi, di sini juga ada analisis cluster pada data mining, di mana analisis cluster ini digunakan untuk mengidentifikasi otomatis pengelompokan benda secara alami. Cluster ini juga merupakan keluarga dari machine learning, namun cluster ini menggunakan unsupervised learning. Jadi kita belum tahu dari data tersebut akhirnya itu apa, labelnya itu apa gitu. Jadi hanya untuk nge-running data tersebut bisa dijadikan seperti apa gitu. Lalu untuk analisis kelas ini untuk mempelajari kumpulan hal dari data masa lalu untuk menetapkan census baru. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada variabel keluaran atau target. Lalu yang terakhir, dalam pemasaran disebut juga segmentasi gitu. Jadi jika sering mendengar kata segmentasi, ya segmentasi itu adalah analisis cluster gitu. Nah, hasil pengelompokan data ini dapat digunakan untuk berbagai macam hal. Misalnya, identifikasi pengelompokan alami pelanggan, identifikasi aturan untuk menugaskan kasus baru ke kelas untuk tujuan penargetan atau diagnostik, memberikan karakterisasi, definisi, pelabelan populasi, mengurangi ukuran dan kompleksitas masalah untuk metode penambangan data lainnya, dan yang terakhir, identifikasi outlier dalam dominan tertentu, misalnya deteksi kejadian langka. Nah, untuk analisis cluster ini ada metode analisisnya bermacam-macam. Itu yang pertama ada metode statistik, termasuk hierarki dan non-hierarki, seperti K-means, K-most, dan sebagainya. Yang kedua ada neural networks, atau teori resonansi adaptif.
atau yang biasa disebut ART. Peta yang mengatur dirinya sendiri atau yang biasa disebut SOM. Lalu juga ada metode logika fuzzy, misalnya algoritma fuzzy-Che-Mintz. Lalu yang terakhir ada algoritma genetika. Nah, untuk menjadi contoh itu ada dari algoritma pengelompokan K-Means, di mana K-nya itu adalah jumlah klaster yang telah ditentukan sebelumnya gitu. Jadi langkah yang langkah nol bahkan seorang data scientist itu harus memikirkan nilai K-nya itu berapa gitu. Lalu untuk langkah pertamanya itu menghasilkan K titik acak secara acak sebagai pusat klaster awal. Tetapkan setiap titik ke pusat klaster terdekat. Hitung ulang pusat klaster baru. Nah, langkah pengulangan ulangi langkah 3 dan 4 hingga berapa kriteria konvergensi terpenuhi. Biasanya penetapan titik ke klaster menjadi lebih stabil. Nah, ini ada contoh gambarnya. Nah, di gambar ini pada step pertama itu menentukan menghasilkan titik acak secara acak gitu sebagai pusat klaster awal dan menentukan jumlah klaster gitu. Nah, jumlah klaster yang ada pada gambar ini ada 5 klaster dan ini merupakan titik-titik yang sudah ditentukan oleh data scientist itu tersebut gitu. Sehingga dari data-data yang ada akhirnya dapat dilihat misalkan data yang biru muda itu lebih dekat kepada titik yang sebelah sini, data yang biru tua itu bisa lebih dekat di titik sebelah sini atau sebelah sini, seperti itu. Jadi bisa bisa dilihat gitu klaster-klasternya pada tiap data itu lebih dekat ke titik yang mana. Nah, selanjutnya ada association rule mining atau metode asosiasi gitu. Nah, ini merupakan metode data mining yang sangat populer dalam bisnis. Lalu juga menemukan hubungan yang menarik afinitas antar variabel item atau peristiwa. Bagian dari keluarga machine learning juga, dan asosiasi ini memperkerjakan unsupervised learning. Tidak ada variabel keluaran, juga dikenal sebagai analisis keranjang pasar. Nah, untuk penerapan representatif dari asosiasi rule mining ini meliputi, misalkan kalau dari bisnis itu untuk cross-selling, store design, katalog design, e-commerce site design, dan lain sebagainya. Namun jika dalam kedokteran ini bisa untuk hubungan antar gejala dan penyakit, diagnosis dan karakteristik pasien, serta pengobatan untuk digunakan dalam DSS mesin dan gen serta fungsinya untuk digunakan dalam proyek genomik. Lalu untuk algoritma ini untuk menemukan mengidentifikasi association rule. Yang pertama itu ada jenisnya itu ada a priori, iklet, FP pertumbuhan, turunan, dan hibrida dari ketiganya. Nah, algoritma ini membantu untuk mengidentifikasi kumpulan item yang kemudian diubah menjadi aturan asosiasi. Sebagai contoh, kita akan membahas dari algoritma a priori. Nah, untuk menemukan himpunan bagian yang umum untuk setidaknya jumlah minimum himpunan item, menggunakan pendekatan bottom-up. Nah, yang pertama itu subset yang sering diperluas satu item pada satu waktu. Ukuran subset yang sering bertambah dari subset 1 item ke subset 2 item, lalu subset 3 item, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat juga pada gambar contoh, misalkan raw datanya itu seperti ini. Lalu dibagi dulu menjadi one item test. Nah, misalkan yang nilainya 1 itu ada berapa sih di raw datanya. Misalkan kalau di data ini yang bernilai 1 itu ada 3. Nah, lalu ditulis 3 gitu. Lalu untuk yang datanya 2 itu ada berapa di data ini gitu, ada 6 gitu. Lalu setelah menghitung berapa
satu itemnya, lalu dihitung juga tiap 2 item gitu. Misalkan yang ada 1 dan 2 dalam data ini ada 3 gitu, yang ada 1 dan 3-nya itu ada 2 gitu. Dan akhirnya diuji juga tiap 3 subset gitu. Ada berapa nilai kah? Lalu kelompok kandidat di setiap tingkat diuji terhadap data untuk mendapatkan dukungan minimum. Nah, untuk software dari data mining ini bermacam-macam, cukup banyak juga. Ini bisa dilihat sesuai dengan warnanya, misalkan orange itu adalah free atau open source tool, yang hijau itu adalah commercial tool, dan yang biru itu Hadoop atau big data tools gitu. Dan yang paling banyak digunakan itu ada R, Python, SQL, Excel, dan RapidMiner. Nah, di sini juga ada mitos-mitos dari data mining. Nah, mitosnya itu yang pertama, data mining memberikan prediksi instan seperti bola kristal. Namun nyatanya, data mining adalah proses multi-langkah yang memerlukan desain dan penggunaan yang disengaja dan proaktif. Lalu juga yang kedua, ada mitos data mining ini belum layak untuk aplikasi bisnis arus utama. Namun realitanya teknologi terkini siap untuk hampir semua jenis dan atau ukuran bisnis. Untuk mitos yang ketiga, data mining memerlukan database terpisah dan khusus. Namun nyatanya, karena kemajuan teknologi database khusus tidak lagi diperlukan. Lalu untuk mitos yang keempat, hanya mereka yang bergelar lebih tinggi yang bisa melakukan, namun nyatanya alat berbasis web yang lebih baru memungkinkan manajer dari semua tingkat pendidikan untuk melakukan data mining. Jadi siapa saja sebenarnya bisa melakukan data mining gitu. Yang terakhir, data mining hanya untuk perusahaan besar yang memiliki banyak data pelanggan. Namun nyatanya, jika data secara akurat mencerminkan bisnis atau pelanggannya, perusahaan manapun dapat menggunakan data mining. Jadi, untuk perusahaan-perusahaan kecil pun, jika mereka memiliki data-data yang akurat gitu dan mencerminkan bisnis mereka itu sendiri, jadi sebenarnya bisa juga dilakukan. Lalu untuk kesalahan-kesalahan apa saja sih yang biasanya dilakukan pada saat data mining? Yang pertama, memilih masalah yang salah untuk data mining gitu. Jadi di awal itu harus bisa mengidentifikasi dulu masalahnya itu yang tepat seperti apa gitu. Misalkan datanya hanya 100, tidak perlu dilakukanlah data mining gitu. Lalu yang kedua, menggunakan data dari masa depan untuk memprediksi masa depan. Di mana data-data yang sifatnya itu forecast itu tidak bisa untuk memprediksi masa depan secara akurat gitu. Lalu yang ketiga, memulai tanpa memikirkan akhir. Jadi ketika kita memulai itu kita harus memikirkan dulu nih akhirnya mau seperti apa, apakah mau diklasifikasikan, lalu juga data tersebut itu ingin mengklasifikasikan apa sih, seperti itu. Lalu tidak memberikan waktu yang cukup untuk perolehan, seleksi, dan persiapan data. Yang kelima, hanya melihat hasil agregat dan bukan pada catatan prediksi individu. Dan yang keenam, mengabaikan temuan yang mencurigakan dan segera melanjutkan. Jadi, ketika mendapatkan temuan yang mencurigakan itu, jangan langsung dilanjutkan nge-running gitu datanya. Namun kita juga harus melihat lagi gitu temuan-temuan yang mencurigakan itu harus kita segera untuk benarkan gitu data itu. Karena nanti hasilnya menjadi kurang akurat jika kita langsung melanjutkan dari data-data yang sebenarnya banyak temuan mencurigakan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Happy watching!